Charlie, innocence of heaven in the rich, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous, picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly, this is my passion. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Geoplan Studio. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial cara untuk bagaimana mengambil data raster atau peta citra menggunakan SAS Planet ya, atau aplikasi SAS Planet. Ini merupakan cara mudah teman-teman, cara yang sangat mudah. Jadi yang teman-teman perlukan di sini yaitu yang pertama aplikasi SAS Planet, yang kedua ArcGIS ya. Nah, SAS Planet ini bisa teman-teman dapat di Google ya. Teman-teman bisa langsung download saja gitu di Google terkait dengan aplikasi SAS Planetnya itu. Nah, untuk ArcGIS-nya teman-teman bisa lihat video saya yang pertama ya, ada nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nanti silahkan teman-teman tonton ya sampai habis terkait tutorial penginstalan ArcGIS-nya. Baik, langsung saja ya kita buka yang pertama dulu SAS Planetnya teman-teman. Nah, begini tampilan awalnya ya. Nah, ini bisa banyak pemilihan satelitnya teman-teman. Jadi kita pakai yang Google Maps. Nah, kalau mau menyimpan ya atau mau melakukan pengambilan, yang pertama teman-teman tentukan dulu lokasi yang mana yang mau teman-teman ambil. Misalkan ya saya contohkan kota Banjarmasin ya teman-teman. Ini ya kota Banjarmasin di daerah atau di kawasan ini ya, kawasan Rumah Sakit Ulin atau kawasan Duta Mall. Nah, setelah itu cara melakukan pengambilannya itu teman-teman klik ini ya, snap to active grid ya, klik ini. Nah, teman-teman bebas ya, terserah mau pengambilannya itu luasnya itu seberapa gitu. Misalkan saya mengambil segini ya teman-teman, saya mengambil ini. Nah, setelah itu teman-teman klik kiri ya, klik kiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman pilih yang stitch ya. Nah, yang pertama dulu output formatnya. Di sini kita pilih yang ECW ya teman-teman. Nah, kita pilih yang ECW. Terus menyimpannya di desktop ya. Kalau saya coba ini sebagai contoh ya teman-teman, saya simpan di desktop saja. Nah, terus klik save. Nah, selanjutnya ini biar saja ya, jangan dirubah. Terus zoomnya kalau saya biasanya 19 ya, 19 ini biar saja, jangan dirubah. Nah, projectionnya kita ganti Mercator WGS 84 ya teman-teman. Nah, kita ganti dengan ini. Nah, setelah itu sebenarnya sama saja ya ini teman-teman, tapi kita pilih yang Mercator ya. Nah, setelah itu ini bisa langsung teman-teman klik start ya, start untuk mendownloadnya. Untuk mendownloadnya bisa diklik start. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi citranya sudah berhasil untuk kita download. Ini bisa kita close saja ya. Nah, ini teman-teman, ini ya data yang kita download tadi. Setelah itu langsung saja bisa membuka software ArcGIS-nya teman-teman. Nah, nanti saya juga akan menyampaikan
terkait dengan pengolahan data vektor ya atau shapefile di aplikasi ArcGIS untuk proses digitasi ya teman-teman. Nah, sudah terbuka ya, begini tampilan awal aplikasi ArcGIS-nya. Nah, jadi ini bisa kita setting dulu ya, data frame properties-nya, dan sistem VG1984. Oke. Nah, kita bisa langsung add data teman-teman. Add data ini ya, saya tadi menyimpan di desktop. Nah, langsung muncul ya. Kalau teman-teman belum muncul, bisa connect to folder dulu ya. Ini punya saya, langsung di add. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini ya kualitasnya. Nah, sebenarnya tergantung jaringan teman-teman ya, tergantung koneksi internet. Jadi koneksi internet sangat berpengaruh gitu kalau untuk pengambilan citra di SAS Planet teman-teman. Baik, selanjutnya setelah ini sudah otomatis ya, otomatis dia memiliki koordinat, ini bisa dilihat di sini. Nah, jadi dia sudah otomatis. Jadi berbeda dengan cara yang menggunakan Google Earth teman-teman. Kalau Google Earth kita harus melakukan georeferencing dulu ya. Tapi kalau menggunakan SAS Planet ini tidak perlu melakukan georeferencing. Jadi dia sudah otomatis memiliki koordinat gitu, sudah diproyeksi dari awal ya. Maksudnya itu sudah memang dari bawaannya gitu, sudah terproject gitu. Baik. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data vektor teman-teman. Misalkan ya, teman-teman di sini mau melakukan proses digitasi ya. Nah, maka kita memerlukan data vektor ya, karena ini merupakan rasternya ya. Nah, setelah itu kita memerlukan data vektor, yaitu berupa shapefile teman-teman. Nah, terus ke katalog ya, ke katalog. Nah, ini folder teman-teman yang ada di PC atau laptop teman-teman ya. Nah, misalkan belum muncul, bisa connect to folder. Nah, misalkan saya akan menyimpan shapefile-nya itu di sini ya, di file yang bernama YouTube ya. Ini klik kanan, new save file. Nah, misalkan saya mau digitasi jalan, misalkan jaringan jalan ya, kita kasih nama jaringan jalan, maka berbentuk polyline ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan yang 50S ya, kita pakai yang UTM 50S. Kenapa 50S? Karena itu ya, dia di Kalimantan Selatan ya teman-teman. Jadi Kalimantan Selatan itu letaknya itu di 50S. Ini bisa kita lihat di Google teman-teman, Google gambar ya, zona UTM. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi untuk wilayah Kalimantan Selatan itu dia berada di 50S. Nah, jadi ini garis pembagian zonanya ya teman-teman. Yang ini garis utara dan selatannya gitu, N dan S-nya gitu. Nah, kalau untuk Kalimantan Selatan di sini ya, dia berada di zona 50 terus di bagian selatan, jadi 50S. Nah, teman-teman bisa lihat di Google ya untuk pembagian zona UTM wilayah Indonesia. Baik, lanjut lagi. Ini ya, kita tadi pilih yang UTM. Oke, terus oke. Nah, setelah itu yang muncul di sini ya, jaringan jalan. Teman-teman bisa langsung melakukan proses digitasi. Kan ya, kita coba yang jalan utamanya saja. Start editing, create feature, klik ini ya, create feature, pilih yang jaringan jalan. Nah, misalkan kita coba dari sini ya. Nah, teman-teman bisa melakukan digitasi. Ini kita coba untuk yang jaringan utama dulu ya, jaringan jalan utama yang besar.
nanti teman-teman digitasinya harus yang rapi ya. Ini saya cuma mencontohkan gitu. Sekarang sampai sini. Nah, udah ya, jaringan jalan misalkan sebagai contoh saja ya. Digitasi jaringan jalan nah kita anggap sudah selesai. Nah, terus untuk bangunan lagi ya. Kan kita mau mendigitasi bangunan fasilitas umum ya atau bangunan PASUM. Sama ya. Menambahkannya juga di sini di folder YouTube. Ini punya saya ya folder YouTube. Kalau teman-teman nanti silahkan disesuaikan saja. Klik kanan, new, terus save file, terus menekan bangunan. Nah, kita pilih bangunan itu yang poligon. Terus koordinatnya sama yang 50S. Oke, terus oke. Nah, terus untuk yang bangunan kita yang bangunan bisa langsung kita start editing ya. Nah, create picture, pilih yang bangunan. Nah, teman-teman tinggal kita lakukan digitasi ya. Misalkan bangunan yang mudah saja ya, yang ini misalkan. Nah, ini ya. Bangunan ini dia kan cuma kotak gitu. Nah, teman-teman bisa mengikuti bentuk atapnya ya. Bentuk atapnya. Nah, seperti itu. Terus bisa juga dengan cara seperti ini. Misalkan create picture. Ini ada pilihannya ya. Ada rectangle, circle, ellipse gitu. Freehand, autocomplete. Nah, ini punya fungsi yang berbeda ya. Kan rectangle ini untuk yang berbentuk kotak, misalkan ini ya persegi panjang, tinggal klik di sini sama sini. Nah, jadi teman-teman lebih mudah ya, sama ya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah misalkan kita anggap semua sudah terdigitasi, jalan sudah, bangunan sudah, penggunaan lahan ya, semuanya sudah. Nah, proses pengisian data teman-teman selanjutnya. Proses pengisian data ini kita save dulu ya yang tadi. Proses pengisian data itu di atribut table teman-teman. Misalkan ya, yang bangunan, klik kanan, open atribut table. Nah, dia belum ada datanya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk menambahkan nih ya, kita bisa sini table option, pilih add field. Nah, ini kita tinggal kasih nama, misalkan fungsi. Ini bentuknya teks ya, tulisan. Kalau ini panjang atau banyak hurufnya, misalkan saya rasa 50 juga cukup ya. Misalkan 100 bisa juga. Oke. Nah, setelah itu teman-teman start editing. Nah, setelah start editing, teman-teman bisa melakukan pengisian data. Misalkan bangunan yang ini ya memiliki fungsi misalkan ruang, misalkan gedung ruang anak misalkan ya, sebagai contoh saja. Nah, terus yang ini dia gedung dokter gigi ya, sebagai contoh. Nah, misalkan yang ini kantin. Nah, begitu teman-teman pengisian datanya ya. Nah, setelah sudah sama ya, yang jalan juga ini kita stop, kita save. Yang jalan juga sama teman-teman. Ini belum ada data ya, kita table option, add field, misalkan nama jalan, teks, misalkan 50 cukup, oke. Nah, nggak masalah teman-teman kalau muncul seperti ini, dia otomatis perbaiki ya, yes. Nah, terus kita start editing. Langsung kita tulis jalan, klik 2 kali ya, Jalan Jenderal Ayani. Nah, gitu teman-teman. Sampai banyak nanti ya teman-teman, digitasi semua banyak, nggak masalah mau sebanyak apapun ya. Nanti tinggal teman-teman isi datanya.
Sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman. Misalkan ya seperti ini, 3 bangunan ini dia memiliki, misalnya kita buka dulu atribut. Nah, misalkan ya sebagai contoh, 3 bangunan ini dia memiliki fungsi yang sama. Nah, jadi cara cepatnya itu supaya otomatis langsung 3 bangunan ini langsung kita isi ya. Caranya itu bisa teman-teman udah start ya, teman bisa di blok ya, di blok semua seperti ini, atau kalian pilih bangunannya ya, bisa juga. Oke, atau dengan cara blok seperti ini. Nah, sudah semua, teman-teman klik di fungsi ini, ada panah ke bawah, klik kanan teman-teman, klik kanan. Setelah muncul seperti ini, pilih build kalkulator. Nah, kita anggap bangunan ini sama ya. Sebagai contoh, kita anggap misalkan dia bangunan misalkan ruang operasi ya, gedung operasi. Nah, jadi caranya itu beri tanda dalam tanda kutip ya, kita tulis gedung operasi. Nah, terus kita kasih tanda kutip lagi. Setelah itu klik OK. Kita tunggu, nanti dia akan berubah langsung semua ya. Nah, langsung sama dia tulisannya atau datanya ya, langsung sama. Jadi nggak perlu repot kita untuk satu-satu ya, apalagi nanti teman-teman misalkan kolomnya ini ya atau field ini yang ada ribuan gitu, bahkan ratusan ribu, nggak mungkin gitu kita satu-satu ya untuk melakukan selectnya gitu atau melakukan pengisiannya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini sebenarnya teknik dasar-dasarnya dalam pemetaan ya, teknik dasarnya gitu. Jadi masih ada banyak lagi teman-teman tools yang harus kita pelajari ya. Seperti di atas ini masih ada banyak lagi gitu. Nanti mungkin saya akan mencoba membuatkan videonya ya di video yang lain terkait dengan penjelasan tools-tools yang ada di dalam aplikasi ArcGIS ini ya, khususnya yang sering digunakan gitu. Nah, terus kalau untuk pewarnaan itu di sini teman-teman, kan kita rubah lagi ya, kan dia kantin gitu. Nah, untuk pewarnaan itu di sini teman-teman. Misalkan kita kan dalam peta tuh perlu pewarnaan ya untuk sebagai simbol dia. Misalkan warna kuning itu permukiman gitu kan. Warna ini misalkan dia adalah ini gitu. Nah, caranya itu di shape file yang bangunan ini, misalkan kita mau mewarnai bangunan ya, mau memberi simbol bangunan, bisa klik kanan terus properties, atau lebih simpelnya teman-teman bisa klik 2 kali ya. Nah, klik 2 kali sama saja ya, simbol terus kategoris. Nah, ini merupakan fieldnya ya, teman-teman pilih field yang fungsi ya, karena fungsi tadi yang memiliki data ya atau yang sudah terisi. Nah, klik add all values. Nah, tadi ada 2 ya, ada gedung operasi sama kantin. Nah, misalkan yang gedung operasi dia itu berwarna merah, bisa teman-teman pilih ya, sesuaikan ini outline-nya, outline color-nya. Misalkan warna merah, oke. Terus kantin itu berwarna hijau misalkan. Seperti ini ya. Klik oke, apply, oke. Nah, dia akan beda teman-teman warnanya. Ya, contoh simpelnya seperti itu teman-teman. Misalkan ya, digitasi lagi misalkan di sini. Sebagai contoh saja ya teman-teman. Misalkan ini terus sama ini ya. Ini saya cuma mencontohkan ya.
Nah, misalkan ini ada 2 ya. Sama, kita isi datanya dulu. Nah, ini yang kosong. Ini yang ini ya. Misalkan yang ini dia adalah permukiman. Terus yang ini dia merupakan toko ya, atau perdagangan dan jasa. Nah, sama kita rubah warnanya, klik 2 kali. Ini kita reset ulang ya, kita add all values. Nah, misalkan teman-teman mau cuma memunculkan ini bisa kita remove teman-teman ya, remove. Nah, misalkan permukiman dia berwarna kuning, terus perdagangan jasa dia berwarna merah. Oke, apply. Nah, seperti ini teman-teman ya, kan kelihatan ya, berbeda ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, untuk teknik dasar-dasarnya gitu, mulai dari tadi pengambilan data raster ya, sampai pengolahan data vektor atau shapefile di sini. Nah, misalkan ini sudah selesai ya, kita anggap sudah selesai. Terus selanjutnya itu yang terakhir ya, outputnya itu. Sebelum output kita harus melakukan proses layout teman-teman. Jadi layout itu di view layout. Nah, di sini nanti bisa diatur ya teman-teman, kertasnya gitu, terus bagaimana simbol-simbolnya gitu bisa diatur. Nah, mungkin nanti untuk layout saya akan buatkan juga satu video khusus ya, yang khusus membahas tentang terkait layout. Ya mungkin sekian teman-teman video saya kali ini. Jadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan ya atau kekurangan. Nah, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang baru belajar pemetaan, khususnya menggunakan software ArcGIS gitu. Nah, mungkin di video selanjutnya nanti saya akan mencoba menjelaskan ya terkait tools-tools gitu atau alat-alat yang ada di ArcGIS gitu, yang sering digunakan untuk melakukan proses pemetaan. Baik teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa berikan saya komentar yang positif, baik saran ataupun kritik ya di kolom komentar. Kalau berkenan silahkan subscribe channel ini ya, agar nanti bisa teman-teman tonton video-video saya yang lain ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya juga gitu, untuk biar notifikasinya setelah saya upload video bisa sampai ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video saya, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.